larangan ihram, ya, melanggar larangan ihram kemudian dikenai dam, ini bukan bentuk kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai penyempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Janara yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kajian kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah karya Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhum. Kita melanjutkan, kemarin sudah kita kaji bersama mengenai larangan-larangan ihram, ya. Dan kita lengkapi dengan dam atau denda apabila jamaah melanggar larangan ihram. Dan ingat, perlu digarisbawahi, larangan ihram, ya, melanggar larangan ihram kemudian dikenai dam, ini bukan bentuk kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai penyempurna. Dam atau denda ini yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam merupakan penyempurna ibadah haji maupun umrah. Seperti itu. Baik, apa saja, ya, konsekuensi dam ataupun denda yang harus ditebus, dibayar bagi jamaah yang melanggar larangan ihram. Ya. Yang pertama, ada dam yang namanya takhyir wa takdir, yaitu dendanya ini boleh memilih tapi takarannya ditentukan, ya. Dam itu bisa berupa menyembelih kambing. Yang kedua, memberikan makan pada fakir miskin, 6 fakir miskin, ya, atau du'afa. Yang ketiga, yaitu berpuasa selama 3 hari. Baik, denda ini diperuntukkan bagi jamaah yang melanggar larangan ihram ringan, seperti memakai parfum, wangian, memotong rambut, memotong kuku, ya. Juga menutup wajah bagi jamaah perempuan dan memakai kain berjahit, pakaian berjahit untuk jamaah laki-laki atau menutup kepala. Nah, pelanggaran ringan tersebut dendanya atau damnya yaitu pertama, boleh dengan menyembelih seekor kambing atau dengan bersedekah kepada 6 fakir miskin berupa makanan pokok. Dan yang ketiga, boleh dengan puasa 3 hari, ya. Ini boleh memilih, ya. Jamaah boleh memilih. Kalau misalkan ingin menyembelih seekor kambing, itu lebih afdal, lebih utama. Bagaimana cara membayarnya? Bagaimana cara menunaikannya? Nah, bisa ditanyakan kepada pembimbingnya atau ketua rombongannya yang mendampingi. Dan yang kedua, dam takhyir wa ta'dil. Apa itu? Denda pilihan tapi nilainya harus setara. Dan ini diperuntukkan bagi jamaah haji maupun umroh yang melanggar larangan ihram berupa membunuh binatang buruan, ya. Bukan sembarang hewan, tapi harus binatang buruan, hewan binatang buruan. Misalkan, ya, seperti unggas, ayam, burung dara, ya, merpati di sana, atau kambing, unta dan lain sebagainya. Kalau membunuh semut atau nyamuk, ya, semisalnya, itu tidak masuk dalam kategori hewan buruan. Jadi denda ini diperuntukkan bagi jamaah yang membunuh hewan buruan. Apa dendanya? Ya, menyembelih sesuai hewan yang dibunuh. Apabila yang dibunuh unta, itu unta yang dibunuh, yang diganti, ya, atau seharga unta. Apabila yang diburu atau yang dibunuh itu ayam, merpati, ya disesuaikan seperti itu, ya. Dan untuk menunaikannya bagaimana? Bisa menemui orang yang
berkaitan pemiliknya. Apabila tidak ngerti, tidak tahu siapa pemiliknya, ya bisa minta bantuan kepada yang mendampingi pembimbingnya atau yang mutawifnya, ya. Dan ingat untuk saat ini, ya, mungkin dan larangan ini dan dam ini, ya, masa lalu dulu, dan dam ini dulu masih rawan terjadi karena zaman dulu belum seperti saat ini, ada banyak hotel, terus penginapan banyak, mudah, ya. Kalau dulu masih berkemah, zaman dulu masih masa-masa susah, ya, tidak fasilitas tidak selengkap saat ini. Dan yang ketiga, dam tartib wa takdir, artinya denda berurutan dan takarannya itu ditentukan. Ini diperuntukkan bagi jamaah haji maupun umroh yang melakukan pelanggaran berat, yaitu berhubungan suami istri atau jima, ya. Dendanya apa? Yang pertama, wajib menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, maka wajib menyembelih seekor sapi. Jika tidak mampu, maka wajib menyembelih 7 ekor kambing. Ya, pertama unta, yang kedua sapi. Jika masih tidak mampu, maka boleh dengan menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak mampu, ya, maka bisa dicicil, ya, dengan memberikan makanan pokok seharga seekor unta kepada fakir miskin yang ada di sana, ya, boleh dicicil seperti itu, ya. Memang ini kaitannya dengan hawa nafsu, sedangkan umroh haji sangat ibadah yang sangat menjaga atau bahasa Jawanya ngrekso, ya, menghindari diri dari perkara nafsu duniawi. Makanya ini termasuk pelanggaran yang paling berat. Dan ibadah haji atau umrohnya harus diulangi, ya. Masih beruntung kalau dia berada di Mekah atau Madinah. Bagaimana kalau dia ini tahu pelanggaran berat ketika sudah sampai di Indonesia atau di negara asalnya? Nah, itu lebih berat, harus mengulanginya lagi. Begitupun juga haji harus mengulanginya lagi, ya. Dan juga ada pelanggaran tanpa fidyah atau denda, yaitu melangsungkan akad nikah atau melamar, ya, melangsungkan akad nikah itu tidak ada damnya, cuma akad nikahnya itu tidak sah. Harus diulangi setelah rangkaian ibadah haji atau umrohnya itu selesai, ya. Seperti itu, ini perlu diperhatikan, ya. Jikalau pelanggaran ini baru diingat di Indonesia, apalagi pelanggaran berat, nah, ini kita berarti kalau sampai dam ini, ya, jangan sampai pelanggaran ini baru diingat atau baru dipahami ketika selesai pelaksanaan ibadah haji maupun umrohnya. Bisa-bisa ya kita mengeluarkan biaya lebih, ya, juga kita mengalami kesulitan, dan apalagi pelanggaran berat, ya, dan sampai terjadi. Ini perlu dipahami bersama supaya kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.